yang ada, maka rumusan masalah dapat disajikan sebagai berikut. Apakah knowledge management berpengaruh terhadap sustainability awareness? Apakah kepemimpinan kolaboratif berpengaruh terhadap sustainability awareness? Apakah peran akuntan manajemen mau sustainability awareness? Knowledge management berpengaruh terhadap reputasi? Kepemimpinan kolaboratif berpengaruh terhadap reputasi? Peran akuntan manajemen berpengaruh terhadap reputasi? Sustainability awareness berpengaruh terhadap reputasi? Dan apakah knowledge management, kepemimpinan kolaboratif, dan peran akuntan manajemen berpengaruh langsung terhadap reputasi perusahaan atau harus mulai sustainable? Nah, signifikansi penelitian yang dari disertasi ini adalah terkait dengan kepemimpinan kolaboratif, peran akuntan manajemen, dan sustainability awareness. Di kepemimpinan kolaboratif pada penelitian yang dilakukan oleh Chambers itu tidak dilakukan adanya dimensi, maka di sini saya membagi menjadi dimensi kognitif dan afektif dan ditambah dengan indikator di kognitif dan afektif. Kemudian di peran akuntan manajemen demikian juga Mistry, Sarmat, dan Lo juga tidak menentukan mana dimensinya sehingga saya masukkan dimensi atau modifikasi menjadi dimensi strategik dan konvensional dan penambahan indikator di strategik. Di sustainability awareness ini tidak ada pembagian terkait dengan dimensi, namun ada indikator baru yang berkaitan dengan green labeling dan green packaging. Dan teori yang digunakan untuk penelitian saya kali ini, disertasi ini adalah teori dari resource based view, kemudian contingency, knowledge based view, dan stakeholders. Kalau resource based view ini terkait dengan knowledge management dan peran akuntan manajemen. Contingency ini lebih kaitannya ke kepemimpinan kolaboratif, knowledge based view terkait dengan knowledge management, dan stakeholders terkait dengan sustainability awareness. Ini adalah kerangka konseptual yang ada, maka kita ada mediasinya yaitu sustainability awareness dengan independent variable konstruknya adalah knowledge management, kepemimpinan kolaboratif, peran akuntan manajemen, sedangkan dependennya adalah reputasi perusahaan. Untuk hipotesis pertama, knowledge management berpengaruh positif terhadap sustainability awareness, tentunya ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikolesny dan Atokini tahun 2019 dan Sbarse tahun 2007. Di mana juga bahwa sarana rantai knowledge management itu akan digunakan untuk keberhasilan Minimal berapa? Supply chain. Kemudian untuk yang kedua, teori kontingensi untuk kepemimpinan terkait dengan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dere, Naboro, dan Nelson sehingga hipotesisnya adalah kepemimpinan kolaboratif berpengaruh positif terhadap sustainability awareness. Hipotesis keempat terkait dengan knowledge management berpengaruh positif terhadap reputasi, bahwa knowledge management telah membuat keunggulan kognitif, kemudian ada intensi terhadap sumber daya manusia dan strategi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman karyawan terhadap peningkatan reputasi perusahaan. Hipotesis kelima adalah kepemimpinan kolaboratif berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan terkait dengan teori konsultansi dan penelitian yang dilakukan oleh Helm tahun 2011, Ogunfora 2014, Swiss 2014, SNE 2017, dan Pires 2018. Untuk peran akuntan manajemen berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan didasarkan atas penelitian yang pernah dilakukan oleh Jokins tahun 2016. Ini batin segede-gede teuingnya 4.500 ya. 5.000. Ini Ferreira et al. Hipotesis ketujuh berkatakan bahwa sustainability awareness berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan. Ini didasarkan atas teori stakeholders, di mana ada memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan adanya manajemen risiko terhadap perusahaan. Melodia 2015, kemudian sustainability awareness ini sebagai ide dan strategi perusahaan dalam meningkatkan reputasi. Untuk metode penelitian
Ini menggunakan kausalitas, jadi ada uji pengaruh, kemudian untuk metode analisisnya menggunakan SEM, penelitian jalur dengan menggunakan AMOS, kemudian data primer yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner, di mana kuesioner ini terdiri dari 72 item dengan skala pengukurannya adalah Likert interval 1 sampai 6. Untuk teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling, di mana ini terkait dengan manajer dari perusahaan yang go public dan BUMN atau BUMD dan telah bekerja selama 5 tahun. Sedangkan tujuan analisisnya adalah para manajer baik level low maupun sampai dengan tinggi. Model dari disertasi saya adalah model 1 terkait dengan sustainability awareness, jadi knowledge management, kepemimpinan kolaboratif, dan peran akuntan manajemen ke sustainability awareness terlebih dahulu. Kemudian model 2 terkait dengan reputasi perusahaan, kita masukkan knowledge management, kepemimpinan kolaboratif, peran akuntan manajemen, dan sustainability awareness terhadap reputasi. Dari responden yang ada, saya mengambil dari HER tahun 2014. Ini bahwa total responden yang dimungkinkan diperbolehkan adalah sebanyak 72 kali 55N. Jadi sebanyak 360, namun yang respon adalah 252 responden, tidak sesuai kriteria itu 7, sehingga yang dapat diolah sebanyak 245. Nah, hasil dari uji hipotesisnya bahwa untuk kelayakan model maka menggunakan RMC ya. Menggunakan RMC ya, di mana ada cut off-nya adalah kurang dari 0,08 dengan CFI-nya harus lebih dari 0,95. Nah, ini dari yang pengujian diperoleh bahwa p-value-nya adalah 0,074, tidak fit, dan CFI-nya 0,97, berarti fit. Berarti model dapat dikatakan layak. Dari uji hipotesis diperoleh bahwa untuk hipotesis di mana knowledge management terhadap sustainability, kepemimpinan kolaboratif terhadap sustainability awareness, peran akuntan manajemen terhadap sustainability awareness, knowledge management langsung terhadap reputasi, kepemimpinan kolaboratif terhadap reputasi, dan sustainability awareness terhadap reputasi ini signifikan. Berarti hipotesisnya diterima, sedangkan untuk akuntan manajemen terhadap reputasi ini ditolak karena tidak signifikan p-value-nya adalah 0,287. Kemudian dilihat dari apakah sustainability awareness ini akan dapat memediasi knowledge management, peran akuntan, dan kepemimpinan kolaboratif terhadap reputasi, maka untuk kepemimpinan kolaboratif ini tidak memediasi. Sedangkan untuk knowledge management dan peran akuntan ini dapat memediasi. Kemudian dari uji utama, ada uji sensitivitas yang dilakukan, bahwa R-square-nya ini ada peningkatan walaupun sedikit, yang berarti bahwa adanya modifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini dari sebelumnya itu ada pengaruh yang cukup gitu ya. Jadi memang ada baik gitu. Kemudian ada uji ekspansi, ini hanya kepemimpinan kolaboratif. Kita lihat bahwa ini hanya yang terbesar dibanding untuk kognitif di afektif ya, ini lebih besar yang afektif. Memang ini kalau sekarang itu jadi lebih banyak ke afektifnya diperlukan untuk pengembangan pribadi. Bahasanya bahwa knowledge management berpengaruh positif
terhadap sustainability awareness, peran akuntan manajemen berpengaruh positif terhadap sustainability awareness, dan kepemimpinan kolaboratif berpengaruh terhadap sustainability awareness. Demikian juga dengan knowledge management, ini sama, berpengaruh positif terhadap reputasi, kemudian kolaboratif juga berpengaruh, namun untuk peran akuntan manajemen ini tidak berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Simpulan yang dapat dilakukan adalah bahwa reputasi perusahaan merupakan suatu proses yang panjang yang diperoleh perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Nah, faktor yang pengaruh reputasi ini dilihat dari sisi internal, seperti efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki, kemampuan pemimpin menyatukan berbagai kelompok, dan kemampuan akuntan internal, dalam ini akuntan manajemen, dalam memberikan masukan strategik dalam pengembangan perusahaan. Selain itu ada faktor kepedulian yang digunakan untuk mempercepat peningkatan reputasi perusahaan. Simpulan secara khusus adalah bahwa knowledge management, kepemimpinan kolaboratif, dan peran akuntan manajemen berpengaruh positif terhadap sustainability awareness. Knowledge management, kepemimpinan kolaboratif, dan sustainability awareness berpengaruh positif terhadap reputasi, sedangkan untuk peran akuntan manajemen tidak berpengaruh terhadap reputasi perusahaan-perusahaan. Secara sustainability awareness mampu memediasi pengaruh knowledge management dan pengaruh akuntan manajemen terhadap reputasi, namun tidak mampu memediasi pengaruh kepemimpinan kolaboratif terhadap reputasi perusahaan. Implikasinya adalah secara teoritis ini masih terkait dengan sedikitnya sertifikasi dari akuntan manajemen ya, sehingga perlu dilakukan workshop yang lebih banyak untuk peningkatan pemahaman konsep terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, dari dunia usaha bahwa perusahaan harus melakukan leadership assessment juga untuk terkait dengan kepemimpinan, sehingga bisa digunakan atau mempertinggi reputasi perusahaan. Bagi regulator, karena terkait dengan tadi peran akuntan manajemen yang tidak berpengaruh terhadap reputasi, ini mungkin dikarenakan maka organisasi ini harus lebih banyak melakukan workshop atau pelatihan atau sosialisasi terkait untuk peningkatan kompetensi dari para anggotanya, sehingga bisa menjadi partner yang baik bagi manajemen puncak dalam pengambilan keputusan strategik. Kemudian bagi Kemendikbud di sini, bahwa yang kita tahu bahwa memang jumlah SKS untuk bidang akuntansi manajemen ini di kurikulum hanya 9 SKS rata-rata, dibandingkan kalau untuk S1 144 SKS, jadi masih terlalu sedikit. Keterbatasan penelitian, kemungkinan yang mengisi berlatar belakangnya tidak berlatar belakang di akuntansi manajemen, sehingga kurang memahami gitu ya apa yang dimaksudkan dalam kuesioner. Sarannya adalah menambah dimensi untuk knowledge management, yaitu dimensi akuisisi dan proses, kemudian di dimensi strategik bisnis dengan bisnis hijau, untuk kepemimpinan, untuk peran akuntan, dan menambah instrumen yang mengukur kepedulian lingkungan. Demikian presentasi atau paparan dari saya. Terima kasih.
Oh, di sini. Sekarang kebijakan yang dibuat, kemudian pesan yang dia manajemen, akuntan ini menjadi sangat baik terhadap reputasi. Dan dia dengan knowledge ya, karena budaya yang dimiliki merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri. Jadi contoh mungkin ada perusahaan di BUMN banyak kan dengan kesalahan dalam pengelolaannya sehingga punya aset besar tapi juga besar. Terkait dengan peran terkait dengan kepemimpinan, di sini adalah kepemimpinan kolaboratif terutama sering terjadi adanya konflik gitu, di dalam pengelolaannya. Kalau di dalam kepemimpinan kolaboratif diinginkannya adalah bahwa pemimpin itu sebagai fasilitator. Jadi dia bisa teamwork ya, jadi lebih terkait situ. Jawaban dari saya kok kayaknya novelty dan tadi terkait dengan dimensi yang digunakan loh di kepemimpinan kolaboratif ini ada kita lakukan adanya dimensi terkait dengan kognitif dan afektif dalam perjalanan waktu saat ini. Kalau sekarang ini memang kemampuan dari banyak yang moral dan sebagainya itu lebih banyak atau lebih besar dibandingkan dengan kemampuan itu. Jadi mungkin yang dulu ada intelijensianya setelah emotional conditionnya lebih banyak.
Dan dari penelitian yang dilakukan di Amerika, Pennsylvania, terutama untuk George tahun 2020, ternyata memang yang berhasil itu justru yang dilihat dari segi kemampuan afektif dibandingkan dari kepemimpinan kolaboratif. Nah, manajemen yang ada memang tidak secara spesifik dijelaskan mana yang strategik, mana yang konvensional. Jadi yang di sini saya membagi langsung dengan dimensinya terkait dengan peran akuntan manajemen tersebut. Yang kedua, dan terima kasih telah bikin saya terkait dengan pengolahan. Jadi tentunya kalau dalam pengolahannya terutama sumber daya yang tidak berwujud kemampuan dan sumber daya manusia terutama teknologi dan sebagainya itu tentunya bisa bersaing Prof. Jadi terutama untuk yang sekarang di mana kemajuan teknologi itu lebih berperan, maka pengelolaan tadi sumber daya manusianya, kemudian teknologinya itu lebih untuk meningkatkan reputasi. Jadi kalau dikaitkan dengan kepemimpinan, ini tadi terkait dengan pembagian dimensi kognitif dan afektif. Contoh banyak yang lalu misalkan ada Pak Tari Ambeng itu bisa istilahnya dibajak gitu ya Prof ya, dibajak untuk dapat memimpin gitu ya di satu usaha. Ini reputasinya memang menjadi baik. Dan contoh lain adalah dari Relator Yusuf atau PJP ini dari Pak Yusuf Maka. Ya lebih banyak beliau lakukan yang tindakan yang akhirnya dibandingkan. Ya toh? Terima kasih. Kunci kedua, jadi kunci kedua ya. Terima kasih pada Ketua Sidang. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada jurusan saya. Semoga hari ini bisa dengan baik dan bisa buat suaranya hilang ya, mic. Bu Indah tadi sebetulnya yang menarik dari hasil penelitiannya ini ada dua ya, yang pertama dalam mengenai kepemimpinan kolaboratif dan manajemen. Nah, dua hal ini menjadi sangat krusial kalau kita bicara mengenai isi perusahaan. Ya, karena yang diangkat isu menggunakan. Nah, dua variabel ini hasilnya kontradiktif. Yang satu signifikan, yang satu
tidak signifikan. Nah, pertanyaan saya nih, gaya kepemimpinan, meskipun di hasil disertasi istimewa bahwa gaya kepemimpinan kolaboratif signifikan mempengaruhi reputasi perusahaan. Apakah gaya kepemimpinan ini bisa diterapkan di semua jenis entitas dengan semua perbedaan karakteristik dari yang ada di dalam perusahaan? Kan yang seperti kita ketahui bahwa kan karakteristik manusia itu banyak. Ada yang memang kita bisa encourage dengan satu cara itu, tapi ada juga yang memang kita perlu agak sedikit keras, gitu ya. Sudah berbagai macam kan. Nah, ketika ini menemukan signifikan, berarti bahwa kepemimpinan kolaboratif ini sebenarnya berlaku jenis. Tapi yang kemudian kedua nih ya, tentang manajemen nih, karena berhubungan dengan profesi kita. Sayangnya di hasil penelitian yang kan tidak signifikan. Yang ini jadi apa? Fungsi negatif untuk profesi yang kita sangat cintai, ya. Nah, menurut Bu Ina, mungkin agak ini kalau counter dari Bu Ina di luar yang disampaikan, kalau di dalam disertasinya disampaikan karena faktor kekurang pahaman dari responden, ya. Di luar itu, kira-kira sebagai yang Ibu lakukan, ya, untuk mengcounter isu negatif bahwa tentang ini ternyata tidak mempengaruhi reputasi perusahaan. Di luar masalah teknis penelitian ya, kan kita tidak bicara isu soal teknis penelitian. Mungkin dua pertanyaan saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Ska. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan pertama yang terkait dengan apakah kepemimpinan kolaboratif ini bisa berlaku general. Di sini tentunya bisa karena kalau di kepemimpinan kolaboratif ini adalah si pemimpin ini menjadi fasilitator. Dia harus bisa merangkul, kemudian menjembatani sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang ada. Dia mencari solution untuk semuanya. Ini sehingga yang jadi adalah keputusan itu menjadi keputusan yang sama. Saya jawaban pertama, jawaban yang kedua dengan tentang manajemen ini memang kalau dilihat dari statistiknya Bu, itu untuk yang akuntan manajemen ini memang mungkin beberapa tahun terakhir ini meningkat gitu, perannya gitu ya. Nah, namun kenyataan di dalam perusahaan sendiri tidak khusus cari akuntan ini adalah akuntan manajemen. Biasanya kan kita hanya akuntan dan kebanyakan latar belakangnya memang berasal dari keuangan. Itu yang mungkin perlu dari pihak yang ini yang lebih banyak pelatihan, kemudian uji-uji kompetensinya sih untuk sesuai dengan di highest efeknya. Intinya ke depan tentang manajemen ini masih punya peran gitu ya, bisa meningkatkan dari kita ya. Iya ya. Karena justru ini pengambilan keputusan yang sangat strategi kan diperlukan di masa datang yang bisa diganti oleh. Oke, terima kasih. Saya memberikan Si. Ketiga itu ini buat terima kasih yang diberikan Ibu Saudara Marinda. Semoga sampai tahap ini saya tahu panjang perjuangannya.
Saya ada satu pertanyaan ringan dan dua. Kemudian satu pertanyaan yang saya ingin kami ingin menggali dari vendor dan dua tentang masalah dengan ini karena dari penelitian saudara, apa yang paling memberikan suatu kejutan sepanjang proses dialog, proses atau yang atau apa? Ini yang mungkin bisa disebut pada calon dokter di ADK. Bisa terima kasih. Terima kasih Bu yang saya untuk menjawab. Karena tentunya dengan prosesnya, prosesnya. Karena saat atau tidaknya ke dalam kultur gitu ya, kan itu bisa sesuai atau tidak dengan teorinya dan sebagainya. Kalau hasil tadi yang manajemen itu kan gitu dibilang bahwa dalam untuk mengajar seorang harus tidak manajemennya dalam perusahaan, cuma dalam pelaksanaan tugasnya memang tiba-tiba itulah yang harus dilakukan yang masuk. Dan biasanya kan latar belakangnya seperti paling banyak dilakukan keuangan. Yang sih itu saja. Baik, jadi challenge-nya ya adalah bagaimana membekali akuntan dengan lebih kepada sustainability dan saya melihat ini hasil penelitian dari ini itu yang saya lihat jawaban yang paling banyak angka 1 itu yang dilakukan di manajemen. Di 6 dari 11 pertanyaan itu isinya adalah jawaban satunya selesai seperti itu. Ininya ini jadi orang membangun investasi responden begitu. Kemudian saya lihat yang satu-satu itu apa saja pernyataan ini questionnaire-nya. Apakah memang pertanyaannya bisa terkait dengan GRI dan dengan apakah akuntan manajemen melakukan atau membuat sistem organisasi yang berarah ke konservasi energi, kemudian investasi lingkungan, kemudian risiko keberlanjutan dan juga tentang grid strategy. Jadi memang kelihatannya itu dipersepsikan oleh responden belum sampai di situ ya. Jadi kalau saya bilang mungkin kan sebagai akuntan memang mungkin belum menyiapkan sampai sejauh itu, tapi ini mungkin bisa itu tadi yang saya baca juga di sana atau di bahwa saudari menyampaikan sebaiknya ada training dari IAMI misalnya yang terkait dengan ini. Kami diberi bagaimana nih maknanya dan penyebabnya dari jawaban yang satu-satu ini. Kemudian jangan yang sama dengan yang dijawab pada Bu Sita ya, karena saya dari ilmu lain, jadi bisa penyebabnya. Kemudian ini mungkin dari posisinya silakan. Terima kasih. Jika saya ada memang dari demografinya ini dia berada di 36 tahun. Jadi kelihatannya bisa saja terjadi perpindahan posisi dari jabatan yang sebelumnya. Nah, mungkin jabatan yang sebelumnya terjadi adalah dia tidak berada di posisi yang internal konten tadi undang-undang jadi. Jadi bisa saja pemikirannya masih belum sampai tadi nya dan sebagainya. Memang
misalkan 4 tahun kerja, tapi posisi itu kan pas pada waktu ujian ya kadang posisi belum 1 tahun di 4 tahun. Iya Bu. Jadi jadi pernyataan manajemen kalau persyaratan kalau penentuan iya dia berpengaruh positif sustainability awareness. Nah, polisi itu ternyata tidak. Ini dia ditambahkan di dalam saran untuk penelitian berikutnya mana pernyataan dalam akuntan yang terkait dengan regulasi bisa lebih banyak supaya mungkin hasilnya nanti lebih karena ini kan lebih kepada dampak dari ketentuan di komisi operasional desain. Ini yang lain saja. Dari saya. Terima kasih. Dan yang nilainya 1 tersebut, pernyataan nilainya 1 tersebut, sudah istilah yang mana yang paling urgent harus segera dilakukan training untuk pembekalan terhadap akuntan manajemen atau segala sadar kita. Masih dengan saya menjawab, mungkin di kita ini pertama di kurikulum yang aman. Jadi masih berpatokan masih antara konvensional dan strategi ini tidak akan. Kalau lihat tadi dari 9 skaks yang ada di situ yang terkait dengan kemampuan untuk menjelaskan berita dari sebagainya itu yang kedua skaks. Mungkin yang harus diperbanyak dari case yang itu. Namanya merasa terkait dengan kasus. Saya tuh memang menjawab siapa. Ini kekurangannya adalah merasa terkait dengan kasus. Masih nanti bahkan juga dalam saling untuk berkaitan dengan saudara sama kemudian membahas masalahnya karena yang harus dilakukan kemudian
Saat di apa? Diberikan solusi apa? Dia dikatakan dengan hasil penelitian yang Seperti izinkan saya karena kan tadi dengan Garuda memang ini adalah mismanagement yang banyak. Pertama itu tentunya dikaitkan dengan lebih ke kepemimpinannya, Bu. Kita tahu kalau perusahaan BUMN ini sebenarnya adalah didier gitu, artinya didier dari pemerintah gitu ya. Itu yang sering terjadi tanpa melihat apakah kemampuan dari pemimpin ini sesuai atau enggak. Jadi seperti itu, saya rasa sih seperti itu. Karena bisa saja latar belakang dimiliki yang berbeda, sehingga dalam pengelolaannya terjadi banyak kepentingan yang masuk di situ. Nah itu yang harus ini tadi ya, bagaimana banyak kepentingannya harus jadi yang baik gitu. Jadi satu keputusan tapi ya, yang baik bukan posisi tidak baik. Meneliti universitas. Universitas itu kan perusahaan swasta yang beda. Tapi kedua lebih kedua di sini. Sebenarnya terus bergerak dan mau ya kerja. Kemudian ada lagi 21 dalam dari tadi Kementerian. Tapi kalau untuk BUMN itu ada wajib. Jangan kalau di eksternal itu gimana terjadi banyak orang meneliti uang sekarang. Izinkan saya menjawab waktu berkaitan itu dengan kebijakan dibuat oleh pemerintah. Jadi memang untuk perusahaan swasta ini kan masih sifatnya atau sustainability ini terutama untuk pelaporannya kan masih tadi jadi non wajib, sehingga bisa saja ini adalah timbul celah yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Atau bahkan ada perusahaan yang mereka memang sudah menggunakan atau melakukan pelaporan hanya sifatnya compliance saja, jadi hanya mengikuti apa saja tanpa betul-betul untuk melaksanakan apa yang ditulisnya. Nah, memang untuk pemerintah yang baik adalah memberikan mungkin punishmentnya lebih keras, tapi untuk secara harus berlaku adil gitu. Jadi jangan tebak pilih dan memberikan rewardnya tentunya juga bagi perusahaan apa terkait dengan sustainability dengan baik. Jadi itu yang dari saya, Prof. Terima kasih.
Nah, kalau dilihat di sini sebetulnya tentang manajemen ini memang untuk Indonesia klasifikasi CPRP atau CRP itu masih sedikit. Nah, sudah begitu, kalau yang dari CRP itu ya hanya mengikuti materi 2 modul. Beda dengan yang mengikuti SIMA. Nah, sedangkan di SIMA itu ada 4 level, sehingga modul yang diberikan banyak. Nah, kurikulum SIMA itu tahun 2019 sudah berubah, di mana dia punya skill. Nah, di sini tentang manajemen di konvensional itu yang dikatakan Bu Christina cuma di technical skill. Sedangkan di CGMP itu ada 4 skill anymore, yaitu business skill. Nah, business skill ini kita tidak membahas yang berkaitan dengan sustainability. Tentang manajemen, nah ini yang kurang. Kemudian people skill. People skill itu adalah how to manage. Nah, ini memang belum banyak dilihat oleh para akuntan ya. Demikian juga dengan yang keempat ya, adalah leadership skill. Leadership skill-nya berkaitan dengan collaborative leadership. Kalau itu, berarti yang dikatakan oleh bisa dari no, it's every company that different. Jadi kalau masih di life sectornya awal, itu pemimpin yang dibutuhkan kayaknya beda dengan yang kalau yang dilihat perbedaannya, contohnya itu adalah di GE. Dari segi sampai untung, yang bikin adalah Jackwell. Nah, dari Jackwell karena sudah bagus, dia ganti dengan pemimpin. Sedangkan Jackwell itu tangan besi. Dan dia 2.000 karyawan itu di get out, mau kerja keluar. Yang berikutnya, lebihnya penelitian itu banyak sekali. Itu tahun 2010 dan 2011. Sedangkan di 2019 dan 2020 itu naik lagi. Namun demikian dimensinya knowledge management ada yang kurang. Memang betul ya. Nah, yang kurang itu dalam knowledge sharing. Yang belum lagi adalah knowledge kreatif. Knowledge management, size dan knowledge management. Yang itu yang di Indonesia. Tidak tahu, nggak bisa ngomong itu kenapa ya. Tapi mungkin itu ya, jadi yang kemudian tadi yang naik lagi inflasinya kenapa kok tidak bisa begitu bagus ya, malah ditolak ya untuk sustainable awareness ya, itu kalau tidak salah. Nah, itu yang perlu diketahui adalah sustainability awareness itu kaitan dengan green. Foundationnya juga berkaitan dengan green. Itu yang dipakai
reputation-nya itu tidak begitu mendukung. Contohnya itu yang berkaitan dengan green sustainability awareness itu kurang begitu bagus untuk menjadi mediasi ya di dalam baik di kepemimpinan ya akuntan manajemen terhadap operasi perusahaan yaitu dan lagi sustainability awareness ini tingkat kepentingan paling tinggi ya 64% itu juga kalau dimasukkan sebagai contribution. Nah, nanti dengan demikian perlu ada air yang untuk melakukan penelitian ya, penelitian untuk bahwa sustainability awareness selama ini kan yang namanya sustainability awareness atau mata kuliah apa saja itu baru Trisakti UGM, yang lainnya belum. Starting point of the sustainability is from academician. Jadi dari akademis university, kan dari praktisi. Kalau dari praktisi itu dia hanya implementasinya aja, tapi untuk pendapat akademisinya, isinya apa? Ya, ini loh dilaksanakan. Dan di higher education is the literature yang updating knowledge dengan practicing. Ya, itu yang perlu nanti ngomongin jadi yang pada professional education kami yang Indonesia ya. Nah, diharapkan kalau kelihatan di jawabannya ya saya gitu pas kalau nanti jadi bantuan asik. Kita lanjut kepada pemohon yaitu Ibu Profesor yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya untuk pemohon Kristina Dwi Astu, kemudian Mbak Ina. Maaf ya, beberapa tahapan proses panjang akhirnya berhasil berdiri di depan sidang akademik tertinggi untuk mempertahankan disertasi. Alhamdulillah, ujian hari ini berjalan lancar dan tadi telah disampaikan dan disanggah dengan sangat baik. Ya, karena tadi kasus ya yang membuat tersebut. Juga untuk keluarga yang telah dengan sabar menangani Promovenda dalam upaya meraih ilmu yang gelar tertinggi. Sekarang Universitas Trisakti khususnya di budaya NTB, semoga hari ini ada tambahan SDM yang bergelar. Sebelumnya yang saya perkenalkan. Promovenda ini adalah mahasiswa angkatan 11. Saya mengamati Ina ini mempunyai semangat besar untuk sukses, ya, disiplin dan tekun. Namun karena kondisi, ya, yang membuat agak dulu, ya, ini karena kesibukan yang luar biasa
ya, pada mengelola program S1. Ya, terus memiliki tanggung jawab yang tinggi, karakter menyerah, berprofil serta santun. Semoga bisa lulus sesuai dengan harapan. Untuk itu nanti tolong masukan-masukan dari para penguji. Sehubungan hal tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada tentunya ketua sidang, kemudian anak penguji, Bapak Arjuna, Dr. Tri Widya Stuti, serta teman kerja saya yaitu promotor Ibu Dr. Ini yang berbahagia. Seperti kita katakan bersama ya, bahwa nanti akan kotak dari disertasi. Ini disusun ya kepada para akademisi. Pada kesempatan kali ini saya akan sekali lagi menyampaikan novenda yaitu modifikasi dan pengukuran variabel. Ya. Pertama yaitu variabel kepemilikan kolaboratif. Di sini berawal dari pengukuran Chambers 2018, di mana terdapat 7 indikator, namun di sini tidak terdapat perbedaan mengenai kemampuan antara kecerdasan alam dan perilaku. Lalu modifikasinya apa? Nah, di sini bagilah 2 dimensi, kognitif dan afektif, dan menambahkan 4 indikator. Alasan bagi adik-adik mahasiswa dan ya, variabel akuntan manajemen. Ya. Pada penelitian Street et al. 2014 menyatakan transformasi peran akuntan di masa singa 2000. Modifikasinya apa ya? Itu membagi strategi fungsional. Lalu di strategi tadi ditambahkan 2 indikator. Ya. Kemudian ketiga, sustainability awareness. Komunikasi yang dilakukan yaitu mengkaitkan indikator dengan isu keberlanjutan yang up to date, yaitu green labeling dan green packaging. Kemasan produk harus dapat didaur ulang dan tidak membahayakan manusia, kemudian juga tidak merusak. Penelitian ini sangat bermanfaat dan menarik. Penelitian ini masih perlu pengembangan dilanjut karena ada kadang-kadang yang tak kesempurnaan hanya milik Allah. Yang kata sukses selalu banyak dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus berikan ke Dr. Yolanda selaku sidang. Dan tadi disampaikan kemudian juga di tidak
Maka waktu bagi penyangga untuk itu sidang ditunda beberapa menit. Ya. Tidak akan dilanjutkan kembali. Kami persilahkan kepada Ibu Wanda Masdita Siagian MMCIRR untuk membuka kembali sidang promosi ini. Berdasarkan hasil rapat yudisium sidang terbuka promosi doktor pada program doktor ilmu ekonomi, pertimbangan prestasi, ketekunan, ketelitian, dan kesungguhan, serta semangat Provenda dalam menjalankan proses pendidikan, dengan ini diputuskan. Christina Dwi Astuti dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Padanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan hak dan kewajibannya serta kehormatan yang melekat pada gelar itu. Dr. Christina Dwi Astuti 222150508 adalah doktor ke-593 dari program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti dan merupakan lulusan doktor konsentrasi akuntansi yang ke-101. Penyerahan surat keterangan lulus yang akan diberikan oleh Ketua Sidang, Ibu Dr. Rio Siagian MMC. Ucapan terima kasih oleh Dr. Christina Dwi Astuti. Sebelumnya terima kasih kepada semua tadi ya pertama untuk perspektif dan kontrol reform. Lalu ini jadi kayak belum dulu kan ya. Ini kalau dulu suaranya beda. Roketi itu motor tersuper nih.
ini ya kan menginspirasi, motivasi kami yang mengarahkan, dan tentunya kalau saya ini super sabar. Kenapa? Karena dari sejak kuliah selesai itu waktunya untuk membuat disertasi ini. Sampai mungkin proyek ini anak kemana aja sih gitu. Terus terang pada awal-awal itu nggak tahu mau bikin apa. Soalnya tapi tadi kata Prof, sempurna itu memang hanya milik Allah. Kemudian ya karena sabaran Prof mungkin sekian lama lagi, tapi sekian dulu lama akhirnya saya bisa juga jadi dokter kayak dua teman saya itu yang di belakang itu 3 juta loh, punya ada yang punya lainnya. Jadi 3 juta di kebetulan saya angkatan 11 mungkin dengan Basna, tapi kemudian empat ke jalan yang lainnya, kemudian baru balik lagi ke akuntansi. Jadi sama-sama dengan Bu Rosti. Ya, rasa sendirian. Tapi kalau setelah kami masuk itu menjadi luar biasa. Jadi terima kasih Prof atas waktu semuanya, dan jangan inspirasi kami. Ya, beberapa ilmunya tentunya dari saya selalu. Mungkin ini ada pantun sedikit. Ini gara-gara sekarang di bulan ini mungkin ada di situ. Jadi pantun memantun ini luar biasa. Jadi salah satu yang bisa dipelajari mungkin di Trisakti ini adalah membuat pantun. Ini menyeberang naik sampan, ini terbang juga naik pesawat. Terima kasih saya ucapkan untuk promotor yang keren. Ini bikinnya lebih lama daripada bikin soal ujian API terus terang. Kemudian untuk komplementer saya, the best komplementer ever, versi saya ya. Gak boleh yang lainnya, mungkin punya yang lain, tapi versi saya nih, Dr. Ivan Agustin. Saya biasanya manggilnya Mem Ivon gitu ya. Ini pertama kenalan atau pertama bertemu, ya kenalan nggak kenalan ya. Bertemu itu saat saya kuliah S1 semester 4. Cuma Bu Ivon waktu itu, Ivon ini ngajarnya akuntansi keuangan, akuntansi keuangan 2. Ya saya ingatnya Pak Ivon itu pernah gini, ini punya siapa nih? Gitu. Pas ujian saya, ini Agustina mana? Gitu. Saya biasa memang dari SMA itu kalau hitungan saya pakai pixel supaya ngirim tip-X gitu ya. Bagus kan lebih murah ya kalau tip-X. Jadi kemudian gue ini pakai pixel karena itu yang pakai tip-X. Begitu bisa saya berubah ya. Dan kebetulan pertama kali itu dapat nilai B itu jadi event ini. Nah, yang cocok Bu, karena saya dari jurusan IPA yang waktu itu akuntansi itu binatang apa. Jadi, di sini beliau ini ya, tadi sebenarnya nggak bisa diungkapkan banyak kata-kata, tapi ini ternyata nggak banyak, ternyata banyak juga kata-katanya. Nah, kalau sekarang terima yang paling dekat, kalau keterima PK dari beliau, nah kayak gitu. Ya Mem, ada apa? Biasanya nanyanya macam-macam. Maksudnya nanya tentang ini gimana kuliahnya tuh kuliah S1, apakah libur atau seperti apa, jawab. Tapi ujung-ujungnya nggak nyenyakin gitu kadang. Disertasinya dikerjain. Ya,
Ya, akhirnya itu tadi, saking mungkin saya udah capek menghindar gitu, dari kedua ibu-ibu ini. Akhirnya ya udahlah, kamu selesai juga lah ya. Kemudian ada kompor meleduknya 2 orang itu tadi, di antara anggota 3 diva tadi, misalnya terakhir Prof. Jangan kalau mereka jadi dokter, masa saya nggak jadi dokter gitu kan ya? Begitu. Jadi terima kasih Pak Iko, mungkin sebenarnya gitu ya. Kemudian masukan-masukannya terkait dengan tadi pertama tentang manajemen di Trisakti, mungkin udah lama kan ini lagi ya. Yang antara melo sama cekakakan gitu ya, antara 2 teman saya itu Prof. Kalau yang satu Yosi itu dokter Yosi itu kan biasanya memang melo, sering melonya. Kalau dokter Hasnawati semua tahu lah, untuk bahas. Untuk Omifan ini pergi ke laut mencari ikan, sebelum pergi meminum obat. Terima kasih saya ucapkan untuk komotor yang terhebat. Tadi ya sama bikinnya itu lebih lama daripada bikin soal ujian atau verifikasi soal ujian apalagi. Kemudian untuk Ibu Yolanda Masmita, Ketua Sidang sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Trisakti. Terima kasih Bu Dr. Yolanda sudah menggawangi sidang terbuka saya kali ini. Terima kasih telah juga memberikan kesempatan kepada saya ya sidang ini. Karena sebenarnya ini udah lebih lama. Jangan ditiru untuk yang angkatan atau dilakukan sesudahnya. Jangan ditiru. Baik. Kan mungkin dengan Bu Yolanda berarti tapi sebelum Pak mungkin ini kata mutiara ya biasanya. Tapi bukan minta naik gaji gitu ya. Leadership is not about being in charge, but taking care of those individuals. Jadi ini itu saja. Sehat-sehat selalu Bu Yolanda. Tentunya sama nih. Ini bisa juga lebih lama dari bikin juknis ya. Rapat Anda kain pelekat, tadinya harus dibentang mas. Tempat Anda pemimpin rakyat, budinya harus orang yang sadar. Ya, itu tadi Bu, lebih lama dari bikin juknis ini. Kemudian untuk para uji, tadi ada Prof. Yuswa, Sekar, Dr. Regina, dan terima kasih banyak sudah mengawali memberikan masukan sejak kolkium. Kalau Sekar itu Prof. Jadi sih kalau Yuswa itu sebenarnya awal saya untuk belajar itu di beliau. Terima kasih kepada para pemuji ini atas masukannya. Ya. Yang bisa saya lakukan, terima kasih Borokolom untuk semua. Untuk lagi, mungkin tadinya salah satu yang bisa dipelajari dari Trisakti, mungkin kalau yang suka berpantun ini yang menjadi tambahannya. Nantinya mungkin ini ya. Peneliti mencari biji dapat 1, jangan dijatuhkan. Dan untuk tim penguji, terima kasih atas segala masukan yang diberikan. Kemudian yang paling yang sebenarnya kalau dilaki bukan berarti tidak diinikan, tidak. Tapi justru ini katanya set the best for us. Nah, ini saya harus bilang, jangan alhamdulillah kok dia kepada kedua orang tua saya. Lalu telah meninggal
ini ada saya luar biasa kebetulan baca karena ini anaknya masih sekolah, jadi paling gitu ya, tadi sudah mau ikut, saya bilang repot nih terus ambilnya juga kakak saya, kemudian juga tentunya Mbak Ayu ya, dan ini ada kebetulan kakak satu yang satunya lagi sudah kerja, jadi nggak bisa ya, tapi masalah di sini banyak di sini saya pasti pas kehadirannya yang tadi saya sudah bilang 3 Diva gitu ya, Diva, kemudian ada banyak nih ya dari kajian ketuanya Pak Asmel situ yang kita nggak bisa, kalau nggak beliau mungkin nggak bisa juga ya untuk ini apa namanya, nah dia berani untuk ke beliau gitu, sebenarnya suka maksa gitu, ayo bisa ya bisa ya, ini oke mas. Kemudian ada dari jadi dari Torsilan, kebetulan beliau di Lombok dengan Bu Eleonora, kemudian ada Bu Desi, kemudian ini ada Bu Rana Danasi nih, menjualkan pada busuk gitu ya. Dia bisa mungkin di rumah, tadi kakaknya sakit gitu, jadi nggak bisa hadir sakit. Dia banyak nih ya, kita lihat kalau dari tampang-tampangnya ini saya kenal semua. Nah, sahabat saya dari SMP dan SDM yang waktu ya itu saya yang paling pintar bukan di sekolah SMA. Biasanya kalau menangis tuh gitu minum dulu ini gitu ya. Kemudian mungkin ada Bu Hati, kemudian ada dulu Mas bimbingan saya katanya hadir ya udah jarak ya. Dan yang ada muda ini juga mahasiswa saya gitu ya. Entah mahasiswa yang diajar atau yang cuma selintas kenal namanya Bu Kristina ini galak. Ya. Mungkin untuk keluarga dan sahabat berapa rame akan tergantung sendiri terasa berat. Terima kasih untuk semua keluarga dan sahabat hingga surga. Untuk yang lain, para hadirin terima kasih kehadirannya pagi-pagi ke Jakarta di hari Selasa. Tanpa mampir ke sidang. Terima kasih, saya aturkan undur diri cukup sekian. Ini Pak Lato sebagai bos langsung dari Prodi S1 Akuntansi dan Staff. Terima kasih banyak. Ya, sebenarnya kalau yang berat-berat sekarang ini selama saya belum lulus, pemikiran yang berat biarkan Pak Nur saja. Saya akan ya Pak Nur semua ya Pak Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sidang terbuka promosi program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovenda Dr. Kristina Dwi Astuti NIM 222150508 telah selesai. Kami mohon kepada Ibu Dr. Yolanda Masdita Setiadian MMCI RR selaku Ketua Penguji untuk menutup jalannya sidang. Yang kemudian sidang ujian terbuka dengan acara promosi Dr. Kristina Dwi Astuti telah selesai.
Pemberian ucapan selamat kepada dokter baru dilanjutkan dengan foto bersama para penguji. Selanjutnya nanti mungkin keluarga yang bareng-bareng dengan juga sama keluarga ya sama keluarga kita mereka dulu baik apa yang dilanjutkan bersama keluarga silakan bapak Dino Terima kasih Bapak Ibu penguji Ibu Dokter Christina. Bagus. Hah? Ya, Pak.
Recording stopped. Ya, bisa dijawab. Silakan. Ya. Dengan